Oke, minasan, hayo gozaimasu. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sambil menunggu yang lain ya. Ini masih belum pada gabung. Sebentar. Dimohon untuk yang lain untuk segera bergabung ya. Oke, minasan, ohayo gozaimasu. Ini yang gabung sudah cukup lumayan. Jadi kita segera mulai dulu ya untuk materi hari ini ya. Minasan, genki desu ka? Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Hai genki desu ne. Oke. Hari ini kita akan belajar sebentar tentang futsu dan training. Saya izin print screen dulu.
Sumimasen, izin menyampaikan materi dulu ya. Saya cari dulu materinya. Apa sudah kelihatan minasang di materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba halaman pertama sudah bisa dilihat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bentuk verba dasar dalam bahasa Jepang atau disebut apa? Futsu, ya, futsuke, ya. Ya, tujuan mata kuliah hari ini adalah memahami dan kita akan menjelaskan bagaimana bentuk verba dasar bahasa Jepang. Ya. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang bentuk teine, ya, bentuk formalnya, tadi bentuk informalnya. Ya. Bagaimana memahami dan menjelaskan perubahan verba dalam bentuk dasar menjadi bentuk formal. Oke, yang perlu kita ketahui pertama kali adalah ya, kita akan mengenalkan ya, tentang verba dalam bahasa Jepang. Minasang sudah tahu verba dalam bahasa Jepang itu ada berapa? Sudah belum? Belum. Oke, dalam bahasa Jepang bentuk verba ya, terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama disebut dengan godang doshi ya, atau katakanlah verba kelompok pertama. Ya. Ini ada ciri-cirinya yaitu berakhiran u, ya, utsuru munubu kugusu berakhiran u, berakhiran su, berakhiran ru, berakhiran mu, ya, berakhiran nu, ya, berakhiran bu, ku, gu, su. Ya. Contoh yang berakhiran u, ya, misalkan iu, ya. Iu berkata dan lainnya bisa dibaca ya. Terlihat ya minasang ya PPT-nya. Minasang? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Selanjutnya berakhiran su. Berikut contohnya ada butsu, matsu, utsu dan lainnya. Kemudian berakhiran ru, agaru, azukaru dan selanjutnya berakhiran mu, fumu, kamu. Ya. Kemudian berakhiran mu, sinu, berakhiran bu. Ya. Jadi asobu, okabu, berakhiran ku, aruku. Berakhiran gu, isogu, berakhiran su, hanasu. Bagaimana kalau
diubah menjadi bentuk teine atau bentuk formal, ditambahkan dengan imbuhan mas. Ya, contohnya tadi yang berakhiran u, ya, berakhiran u, bagaimana polanya? Jika ditambahkan dengan imbuhan mas, ya, akan menjadi ya, yang mengandung unsur u, semuanya tadi kan mengandung unsur vokal u ya akhirannya kan, ya, utsuru munubu kugusu, ya, mendapat imbuhan mas menjadi u berubah menjadi i, ya, su berubah menjadi ci, ru menjadi ri, mu menjadi mi, nu menjadi ni, bu menjadi bi, ku menjadi ki, gu menjadi gi, su menjadi si. Contohnya misalkan berakhiran u, ya, iu misalnya. U berubah menjadi i mendapat imbuhan mas menjadi iu, i mas. Ya, akhirannya kan u kan, u jadi i mas. Ya, artinya berkata sama. Yang berkata iu tadi bentuk informalnya, kalau i mas bentuk formalnya. Su menjadi ya utsuru, su ci, ya, butsu ya menjadi bu ci mas, matsu maci mas, su menjadi ci. Lanjut berakhiran ru, agaru, ya, ru jadi ri, ya. Agaru mendapat imbuhan mas, agari mas. Enjiru, ru menjadi ri, ya. Enji ri mas. Nah, kemudian mu berakhiran mu, fumu fumi mas. Ya, sumu sumi mas. Berakhiran nu, ya, nu jadi ni sini mas. Nah, bu sobu asobu bu bi asobi mas. Ku aruki mas, ku ki aruki mas. Hataraku hataraki mas. Gu isogu gu jadi gi isogi mas. Su hanasu hanasi mas. Dari sini bisa dipahami minasan? Apa ada yang mau ditanyakan? Minasan, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke. Selanjutnya adalah golongan kedua atau verba kelompok kedua. Bisa dikatakan sebagai istilahnya ya, istilahnya disebut sebagai sidang doshi ya. Ini punya ciri dua saja yang mengandung unsur eru dan iru ya. Kita bahas yang mengandung unsur eru dulu. Ada ageru, deru, akeru, hajimeru ya. Bagaimana mendapat imbuhan mas? Nah, ageru runya dibuang menjadi agemas. Deru runya dibuang demas. Tinggal begitu saja. Bisa dipahami? Wakarimaska, minasan? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Kemudian berakhiran iru. Contohnya ya, abiru, kariru, okiru ya. Mendapat imbuhan mas dimasukkan menjadi abiru, runya dibuang lagi abimas. Abiru menjadi abimas. Nah, kariru, karimas. Okiru, okimas. Ya. Ideska? Bisa dipahami, minasan? Bisa, Pak. Oke, Bisa, lanjut. Lanjut. Ada pertanyaan tidak sebelum dilanjut? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bahas kata kerja golongan ketiga atau verba kelompok ketiga. Istilah dalam bahasa Jepang bisa disebut kaheng, saheng, doshi atau henka doshi. Henka itu artinya aneh ya. Ya. Aneh bisa ya kurang lebih dalam bahasa Inggris bisa dikatakan sebagai irregular verb ya. Ya, kita sebagai pembelajar bahasa Jepang harus mengikuti aturan karena golongan ketiga ini tidak mau mengikuti aturan. Contohnya, kuru mendapat imbuhan mas kan harusnya kurimas. Nah, ini jadi himas ya. Suruh jadi simas. Ada dua verba saja. Namun yang paling banyak itu
pembentukan dari bentuk suruh, yaitu awalnya dari berbagai bahasa serapan, bisa dari bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan lainnya. Contoh, aisuru. Nah, ini kan dari serapan dari bahasa Mandarin ya, aini. Nah, aisuru artinya mencintai ya. Aisuru, aisteru, aisuru ya dari sini. Aisimas, nah, mendapat imbuhan mas menjadi aisimas. Kemudian kekong suru, kekong simas. Konyaku suru, konyaku simas. Itu perubahan dari berbagai macam bahasa asing ya. Tambahannya dari suru itu ya, dari serapan berbagai macam bahasa asing yang ada di dunia ya. Contoh yang dari bahasa Inggris misalkan tenis. Tenis itu kan dari bahasa Inggris kan. Nah, dimasukkan coba tenisu suru, nah, tenisu simas. Contoh yang lain seperti itu. Coba ini untuk pemahaman minasang latihan coba. Sagasu. Nah, ini golongan verba keberapa minasang? Ada yang tahu? Sagasu. Minasang, golongan keberapa? Pertama. Hai, mengandung unsur 9 unsur tadi ya, utsuru, munubuku, gusu ya. Kalau diubah menjadi bentuk mas, mendapat imbuhan mas menjadi sagasu, menjadi apa? Su berubah menjadi si plus mas. Ayo. Menjadi Sagasimas. Hai sagasimas artinya mencari. Kemudian osieru. Golongan keberapa minasang? Kata kerja golongan keberapa? Dua, Pak. Hai. Jadi tinggal dibuang bentuk runya tambah imbuhan mas menjadi osi mas. Ya. Selanjutnya kanjiru. Golongan keberapa? Dua. Oke, golongan kedua. Kanji ri. Runya dibuang kanji mas. Hai. Ya, paling gampang itu golongan kedua, tinggal bentuk runya dibuang dimasukkan imbuhan mas. Yang perlu diwaspadai itu golongan pertama karena mempunyai 9 ciri, utsuru, munubu, kugusu. Nah, itu kadang minasang kalau tidak teliti bisa ketukar runya itu akhiran ru golongan pertama bisa tertukar runya golongan kedua nanti. Jadi salah nanti pembentukannya kalau ketukar minasang. Ya. Kemudian kanggairu golongan Kedua. hai, runya dibuang menjadi Kanggaimas. Oke. Bukeru. Maaf, Pak. Mamoru belum, Pak. Oh iya, mamoru. Bagaimana? Runya dibuang menjadi Mamomas. Golongan berapa ini? Mamoru. Kedua, Pak. Kedua apa pertama? Ayo. Utsuru munubu kugusu. Utsuru. Mamori mas. Golongan pertama. Lah ini ketukarnya. Kalau tidak jeli bisa ketukar. Ya, mamori mas. Kemudian bokemas. Malah sudah saya jawab. Bokeru. Ini golongan Kedua, Pak. Hai, kedua. Artinya bokeru pikun. Ya. Sigoto suru golongan keberapa? Pertama. Iya. Sigoto suru. Tadi ada dua macam verba tok. Golongan keberapa? Kaheng saing dosi atau hengka dosi. Ayo.
Golongan ketiga. Ya, ada sigotosuru, aisuru, ya kan? Tenisusuru dan lain-lain. Jadi berubahnya menjadi sigotosimas. Kemudian oku golongan keberapa? Kelompok keberapa? Ayo. Golongan keberapa? Oku, utsuru, munubuku, gusu. Golongan pertama. Oku berubah menjadi ki. Okimas. Artinya meletakkan. Lanjutnya, furikairu. Golongan keberapa? Kedua, Pak. Mengandung unsur eru ya. Furikairimas. Oke, jadi golongan verba pertama, kedua, ketiga ini kalau minasang bisa tahu caranya merubah ini sebagai tonggak awal atau minasang untuk mengetahui nanti perubahan selanjutnya seperti itu ya. Dalam bahasa Jepang itu kalau minasang melihat kamus itu tidak ada langsung bentuk masnya ya. Adanya ini sagaso, usieru, kanjiru. Kalau minasang melihat kamus yang sudah dicetak itu ISBN itu pasti ini. Nah, kemudian keterangannya pasti ada di keterangan kalau ada kamusnya ada keterangan dikasih keterangannya. Oke, sisumong arimaska, arimasenka, minasang. Sudah paham? Wakarimaska? Sudah, Pak. Oke, sisumong ganakatara korede warimasyo otsukare sama desta. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Terima kasih, Desta, Pak. Sekali sama Desta. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.